Anda sering nggak sih ngerasa kayak, keseret aja gitu sama arus kemajuan teknologi, tanpa sempat mikir, ini semua sebenarnya buat apa sih? Nah, sumber kita hari ini kutipan dari bagian kesimpulan dan saran di buku Digital versus Human, karya Richard Watson. Buku ini kayak ngajak kita buat, berhenti dulu deh sebentar, tarik napas terus merenung. Iya, betul banget. Dan tujuan pembahasan kita kali ini tuh bukan buat nebak-nebak masa depan gitu. Lebih ke ajakan aja sih buat kita semua, buat Anda juga, untuk refleksi bareng. Sumber ini nunjukin pentingnya kita tuh secara sadar nanya gitu loh. Gimana caranya kita mastiin nilai-nilai kemanusiaan kita ini tetap jadi, ya ibaratnya nahkoda lah di tengah ombak digital ini. Ada satu pertanyaan dasar yang menurut Watson, anehnya malah jarang banget kita omongin. Iya sih, kita kan gampang banget ya terpukau sama apa yang bisa dilakuin teknologi. Lebih cepet, lebih pinter, wah pokoknya efisien banget lah. Kayak sulap. Tapi Watson ini nanya, kita pernah nggak sih benar-benar duduk tenang gitu, mikir serius, kenapa sih kita pengen semua kecanggihan ini? Tujuan akhirnya tuh apa buat kita sebagai manusia gitu. Dia nekanin banget, visi soal kemanusiaan yang kita mau itu harus ada duluan. Baru deh kita mikir, oke, teknologi ini bisa bantu apa buat wujudin visi itu, bukan dibalik. Nah, disinilah letak pertanyaan yang sederhana tapi krusial banget itu. Ini jadi inti pembahasan kita nih. Yang diajuin Watson tuh ini. Buat apa sih sebenarnya teknologi digital itu? Dan apa yang kita harapkan dari dia buat kebaikan kita semua? Gitu pertanyaannya. Ini sering banget kelewat loh. Soalnya kita udah keasyikan sendiri ya kan? Lomba cepet-cepetan, nyaman-nyamanan. Watson bahkan bikin perbandingan yang lumayan tajam ya. Dia nyamain alasan efisiensi yang sering kita dengar sekarang ini, itu mirip kayak argumen kebutuhan. Yang dulu, menurut dia nih ya, sering dipakai buat pembenaran ngelanggar kebebasan dasar manusia. Wah, menarik nih. Artinya perlu ada geseran cara pandang ya. Dari yang tadinya cuma mikir untungnya buat saya aja atau mudahnya buat saya, jadi lebih ke kesadaran bareng-bareng tentang kita. Buku ini ngingetin keras loh kalau manusia itu bukan cuma pos biaya gitu di laporan keuangan perusahaan yang bisa seenaknya dipotong demi efisiensi mesin. Komputer emang jago jawab pertanyaan yang kita kasih, tapi kan cuma manusia yang punya kemampuan unik buat mempertanyakan jawaban itu. Dan yang lebih penting lagi, nemuin pertanyaan yang pas, yang bermakna buat diajuin. Langkah pertamanya kata Watson ya, itu tadi, sebenarnya pertanyaannya apa sih? Itu dulu. Iya, dan yang ditekankan juga, ada esensi kemanusiaan kita yang nggak akan pernah bisa ditiru sama algoritma secanggih apapun. Hati nurani, empati, rasa cinta, ragu, harapan, kemampuan bikin seni yang nyentuh jiwa. Nah ini semua kan wilayahnya manusia banget. Watson ngingetin kita peran para penyair, pelukis, musisi, merekalah kata dia yang seringkali bisa nyentuh lapisan terdalam kita dan bantu jawab pertanyaan, siapa sih kita ini? Malah anehnya, justru karena ada mesin-mesin pinter ini, kita jadi dipaksa buat mikir lagi, apa sih artinya jadi manusia di zaman sekarang? Oke. Jadi ini bukan soal milih ya, digital atau manusia gitu. Tapi lebih ke gimana caranya bikin masa depan di mana digital dan manusia itu bisa jalan barengan, harmonis gitu. Nah, ini jelas butuh pilihan-pilihan sadar ya kan, butuh juga diskusi publik yang terbuka. Sejauh mana sih kita mau hidup kita ini diotomatisasi? Watson nawarin beberapa ide konkret nih, buat mancing diskusi aja. Misalnya, ide buat ngilangin anonimitas online. Tujuannya, ya buat ngurangin ujaran kebencian sama biar orang lebih bertanggung jawab gitu di dunia maya. Betul, gagasan itu diajuin karena anonimitas itu sering banget jadi tameng ya buat perilaku negatif yang mungkin nggak bakal dilakuin orang kalau ketemu langsung. Ada lagi usulan buat memperlakukan raksasa teknologi, ya perusahaan platform gede itu, kayak fasilitas publik atau utilitas. Kenapa gitu? Karena pengaruh mereka ke hidup kita kan udah gede banget, udah masif. Jadi menurut Watson, mereka perlu standar akuntabilitas publik yang lebih tinggi. Mirip kayak penyedia listrik apa air bersih gitulah. Mereka bukan lagi sekedar perusahaan swasta biasa, katanya. Satu lagi yang menarik nih, penekanannya soal pentingnya ingat sejarah. Kedengarannya klise sih, tapi relevan banget. Watson ngingetin supaya kita belajar dari revolusi teknologi sebelumnya.
Seringkali kan ada dampak sosial yang nggak kepikiran di awal, tapi muncul belakangan. Dengan paham sejarah, mungkin kita bisa lebih hati-hati, nggak naif-naif banget gitu pas adopsi teknologi baru. Biar nggak ngulang kesalahan yang sama. Jadi ada 3 ide kunci tuh ya, akuntabilitas online, perlakukan raksasa teknologi kayak utilitas, sama belajar dari sejarah. Intinya sih sumber ini kayak menyuarakan sebuah urgensi gitu ya. Kita tuh perlu secara sadar, bareng-bareng, mulai nanyain tujuan hakiki di balik tiap teknologi yang kita pakai atau kita kembangin. Pertanyaan ini harus lebih dari sekedar mikirin kemampuan teknisnya doang, atau untung efisiensinya sesaat. Ini upaya penting banget buat jaga nilai-nilai kemanusiaan kita, biar nggak kegerus atau malah tergantikan sama teknologi. Pengingat yang kuat banget ya, kalau kita gagal nentuin buat apa sih teknologi ini kita bikin dan pakai, risikonya gede loh, jangan-jangan malah teknologi itu yang nantinya nentuin siapa diri kita. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan, di tengah kesibukan dan semua kemudahan digital yang Anda nikmati tiap hari, pertanyaan mendasar apa sih soal teknologi dan kemanusiaan? Pertanyaan yang penting yang mungkin selama ini tanpa sadar luput Anda tanyakan ke diri sendiri.